pagi teman-teman semua. Saat ini kita sedang berada di gerbang utama Dago Pakar. Seperti yang sudah kita ketahui, kali ini kita akan mengklasifikasi beberapa tempat yang ada di Dago Pakar. Beberapa tempat diantaranya adalah, yang pertama adalah Curug Dago dan Batu Prasasti. Yang kedua, Panggung Terbuka. Yang ketiga, Kolam PLTA Bengkok. Yang keempat, ada Monumen Insinyur Haji Juanda dan Gedung Informasi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Yang kelima, ada Taman Bermain. Yang keenam, ada Gua Jepang, Gua Belanda, Curug Lalai, Curug Omas, dan panorama alam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ya, untuk lebih lanjut ikuti saya. Untuk dapat masuk ke kawasan Tahura Juanda, Anda dikenakan biaya dengan harga tiket masuk seharga Rp12.500 serta parkir mobil seharga Rp10.000 dan motor seharga Rp5.000. Gua Jepang dan Belanda sebetulnya sudah dilengkapi oleh lampu penerangan. Namun, entah disengaja atau tidak, semua lampu-lampu tersebut sudah rusak. Mungkin agar penduduk sekitar tidak kehilangan mata pencahariannya, yaitu menyewakan lampu senter kepada pengunjung yang ingin masuk ke dalam gua. Mereka mematok tarif sewa lampu senter seharga Rp5.000 per buah, sementara jasa guide mereka kenakan biaya seharga Rp30.000. Ya, teman-teman sekalian, Dago Pakar ini memang benar-benar indah. Lihat, beberapa tumbuhan yang terdapat di sini dapat membuat kita nyaman berada di Dago Pakar. Dercik air yang dapat membuat kita sejuk berada di sini dan dapat tenang berada di sini. Untuk lebih lanjut, kita akan meneroka alam di Gua Jepang. Yuk, ikuti saya terus untuk mengklasifikasi Gua Jepang. Ya, tempat selanjutnya yang akan kita klasifikasi adalah Gua Jepang. Untuk menuju Gua Jepang kurang lebih kita akan menuju ke bawah sekitar 100 meter. Yuk ikuti saya terus untuk menuju Gua Jepang. Saat ini kita sedang berada di Gua Jepang. Jadi Gua Jepang ini merupakan salah satu dari puluhan gua di Indonesia. Gua Jepang ini merupakan salah satu gua bersejarah. Jadi pada saat zaman penjajahan, gua ini digunakan sebagai tempat persembunyian oleh Jepang, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, kita akan menelusuri Gua Jepang lebih lanjut. 1942 sampai 1945. Gua Jepang di Tahura Insinyur Haji Juanda adalah satu dari puluhan gua Jepang yang terbesar di seluruh Indonesia yang umumnya dibuat pada tahun 1942 sampai 1945. Ketika masa pendudukan Jepang, Kota Bandung merupakan markas salah satu dari 3 kantor besar di Pulau Jawa. Bandung juga menjadi tempat pemusatan terbesar tawanan perang mereka, baik tentara KNIL dan satuan sekutunya maupun warga sipil. Pada masa itu, selain memanfaatkan goa buatan Belanda, Jepang juga menambahkan sejumlah goa di kawasan ini. Goa-goa buatan Jepang dipergunakan untuk keperluan penyimpanan amunisi, logistik, dan komunikasi radio pada masa perang. Tadi kita sudah menjelajahi di Gua Jepang. Selanjutnya adalah kita akan menelusuri Gua Belanda. Ya, Gua Belanda itu merupakan gua yang dibangun pada awal tahun 1941. Jadi Gua Belanda ini dahulu dipergunakan untuk terowongan PLTA Bengkok. Karena perbukitan Pakar merupakan kawasan yang sangat menarik bagi strategi militer Hindia Belanda. Lokasinya terlindung dan begitu dekat dengan pusat kota Bandung. Maka menjelang Perang Dunia Kedua pada awal 1941, militer Hindia Belanda membangun stasiun radio telekomunikasi. Bangunan ini berupa jaringan gua di dalam perbukitan batu pasir.
Tufan. Saat ini gua dapat dimasuki dengan aman. Jadi sekarang gua Belanda ini dapat kita jelajahi dengan aman gitu, tidak seperti dulu. Ya, untuk lebih lanjut mari kita menjelajahi gua Belanda secara lebih lanjut. Ini adalah ruang penjara. Di sini tempat dipenjaranya rakyat Indonesia yang diperbudak, dan jika rakyat Indonesia itu tidak bekerja dengan baik, maka dipenjara di sini. Di sini bisa muat beberapa orang, bahkan puluhan orang di sini. Di sini juga bisa dilakukan penyiksaan seperti itu. Ya, ini dulunya di sini ada jeruji besi agar tahanan-tahanan tidak ada yang kabur. Mungkin di sini juga tadinya ada untuk penjagaan seperti itu. Selanjutnya akan ke tempat penyiksaan. Mulai. Ya, ini adalah tempat penyiksaan. Jadi kaum pemberontak dari prajurit Indonesia yang telah terbukti melakukan gerilya pemberontakan terhadap Belanda akan diinterogasi dan disiksa di sini. Penyiksaannya tentu sangat sadis ya, apalagi gua ini kan pernah dipakai Jepang, diambil alih. Jadi kadang penyiksaan Jepang terhadap rakyat Indonesia itu lebih sadis. Jadi kita mungkin dengan datang ke sini kita dapat melihat dan merasakan dan mengingat kembali betapa pedihnya penderitaan mereka dulu. Jadi jangan remehkan perjuangan mereka, karena ini adalah bukti bisu bahwa semua kepedihan mereka itu untuk kita semua, untuk kemerdekaan kita. Kita bisa lihat ke dalam bagaimana. Ya, seperti ini keadaannya. Jadi alat ini kayak gini, cuma saya kurang tahu sih cara menggunakannya. Cuma ini yang tempat yang disebut pusat radio telekomunikasi. Jadi kayak gini tempatnya itu. Kalau ini nih kayak gini kan beda kayak yang tadi. Kalau Ya. tadi kan kayak Kayak ini. buat nyimpan apa? Ini buat tahanan, yang mungkin fungsinya buat tahanan. Gua ini sih biar lebih kokoh kan. Bisa dibilang kan ini pembuatan gua Belanda ini kan beda sama Jepang. Kalau ini kan udah pakai besi. Jadi udah 2 kali lebih kuat dibandingkan Jepang. Tapi kalau buat sama juga sih kayak Jepang. Batunya sama batu. Batunya juga sama ya. Teman, saat ini kita sedang berada di Gua Belanda. Di Gua Belanda ini terdapat kayak sejenis rel kereta seperti itu. Jadi Gua Belanda ini udah termasuk gua yang modern. Jadi sudah terdapat transportasi, kamar untuk tidur seperti itu. Nah, transportasi ini digunakan untuk pengangkutan barang, pengangkutan makanan untuk para penjajah seperti itu. Yuk kita ikutin terus kita akan melihat ruang penjara, ruang penyiksaan di dalamnya. Ikutin saya terus yuk. Bagaimana? Ya teman-teman, dari tadi kita sudah melihat rel kereta api. Saat ini kita berada di sejenis tempat peristirahatan para penjajah. Jadi tempat istirahatnya itu bukan berupa kamar, tapi berupa seperti lorong seperti ini. Nah di sini kan mengapa dibangun tinggi? Karena pada zaman dahulu kan orang Belanda tinggi-tinggi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tinggi badan mereka. Jadi di sini tuh hanya muat dan untuk satu orang seperti itu. Di gua ini terdapat beberapa lorong untuk tempat tidur. Jadi setiap lorong, setiap ruasnya itu terdapat tempat tidur seperti ini. Ya, kita lihat sebelah sana. Di sebelah sana ada ventilasi udara seperti itu. Gua Belanda ini termasuk gua yang sudah cukup modern karena mengalami beberapa kali revisi gitu pembangunan ya. Sejak dibangunnya Dago Pakar ini, sejak dibangunnya Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, jadi Gua Belanda ini mengalami pembangunan seperti ini. Dapat kita lihat dan bandingkan. Tadi kan kita berada di Gua Jepang. Gua Jepang itu kan pembangunannya belum semodern Gua Belanda ini gitu. Dapat kita rasakan kita lebih nyaman berada di sini.
Lantainya sudah berupa keramik gitu, jadi kita dapat mudah berjalan di sini. Ventilasi yang di sebelah sana digunakan untuk pemantauan, seperti kan zaman penjajahan itu kan ada yang namanya kabur, pengintaian seperti itu. Jadi ventilasi itu seperti jendela seperti itu ya. Kita akan berjalan-jalan lagi ke sana, kita akan melihat beberapa ruangan, yaitu salah satunya adalah ruangan penyiksaan. Jadi pada zaman dahulu gua Belanda ini digunakan untuk penyiksaan, penginterogasian, dan penyiksaan gitu. Di gua ini merupakan salah satu gua legendaris dan saksi bahwa negara Indonesia itu bukan semena-mena gitu, bukan tanpa perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Seperti yang kita lihat, gua Belanda ini cukup gelap ya. Tapi sesungguhnya gua Belanda ini telah dipasang beberapa lampu untuk memudahkan kita berkunjung di sini. Hanya saja para penduduk setempat mematikannya, entah apa tujuannya. Tapi yang saya rasa tujuannya adalah sebagai mata pencaharian mereka, yaitu kita dapat menyewa senter, dapat menyewa pembimbing seperti itu. Jadi mungkin saya rasa lampu yang terdapat di sini sengaja dimatikan agar dapat memperbesar mata pencaharian penduduk sekitar seperti itu. Ini adalah contoh lampunya. Ya, teman-teman sekalian, kita tadi telah menelusuri beberapa lingkup yang ada di Gua Belanda ini. Terus selanjutnya ini ada gerbong. Ya, gerbong ini masih sangat alami. Jadi gerbong ini digunakan untuk pintu masuk utama. Jadi keluar masuknya tank seperti itu. Ya, ini tuh dibangun sangat rapat untuk mengantisipasi kaburnya penduduk Indonesia seperti itu. Gua peninggalan Belanda dibangun pada awal tahun 1941. Dahulu dipergunakan untuk terowongan PLTA Bengkok, karena perbukitan Pakar merupakan kawasan yang sangat menarik bagi strategi militer Hindia Belanda. Lokasinya yang terlindung dan begitu dekat dengan pusat kota Bandung, maka menjelang Perang Dunia II pada awal 1941 militer Hindia Belanda membangun stasiun radio telekomunikasi. Bangunan ini merupakan jaringan goa di dalam perbukitan batu pasir tupaan. Saat ini, goa dapat dimasuki dengan aman. Pembuatan goa ini menimbulkan banyak jutaan korban dari pihak Pertiwi. Ya teman-teman semua, kali ini kita akan menuju lokasi beberapa item yang ada di Dago Pakar. Yuk ikuti kita terus. Seperti yang sudah kita ketahui, di Dago Pakar ini sangat tepat dan sangat nyaman untuk dijadikan refreshing dan rekreasi untuk melepas penat dalam kegiatan kita sehari-hari. Di Dago Pakar ini contohnya ada saung-saung seperti ini. Ya, tempat seperti ini sangat cocok untuk dijadikan tempat beristirahat dan bersantai-santai bersama keluarga. Seperti yang di sebelah sana, di sana ada taman bermain.
Untuk selanjutnya yuk ikuti saya terus untuk menjelajahi item di Dago Pakar. Dapat kita lihat tempat yang ada di sini itu sangat rindang, banyak pohon-pohon terdapat di sini sehingga tempat ini benar-benar cocok untuk dijadikan tempat wisata dan rekreasi bersama keluarga. Beberapa pohon yang rindang dapat membuat kita sejuk berada di sini dan ya itu sangat menguatkan dan meyakinkan kita bahwa Dago Pakar cocok untuk dijadikan tempat istirahat dan berrekreasi bersama keluarga. Tunggu iya. Ya, di sini terdapat banyak pohon yang cukup tinggi, seperti namanya Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Jadi Dago Pakar ini benar-benar dapat diartikan sebagai hutan yang alami yang dijadikan objek wisata. Teman, akhirnya kita sudah sampai di Curug Omas. Kita sudah menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dan itu sangat melelahkan untuk kita. Ya, tapi semua itu terbayarkan dengan keindahan Curug Omas yang ada di Dago Pakar ini. Seperti yang terdengar banyak gemuruh air, nah itu merupakan suara air terjun Curug Omas. Sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata. Kami sangat lelah menempuh perjalanan ini, ya, tapi semua terbayarkan. Jangan lupa teman-teman, bila berkunjung ke Dago, jangan lupa berkunjung ke Dago Pakar. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di Usai sudah perjalanan kita dan penjelajahan kita di Dago Pakar, semoga kita semua dapat lebih menghargai ciptaan Tuhan. Semoga kita bisa berkeliling dunia menikmati alam yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Sekarang kami cukup lelah ya, jadi waktunya sekarang istirahat. Sampai jumpa